Perang HP midrange sekarang ini udah gila-gilaan dan trennya itu membawa banyak hal dari kelas flagship. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang HP midrange dan ini dia pilihan saya, Samsung Galaxy A54 5G. Hai semua, balik lagi di YouTube. Sebelum bahas HP-nya, saya mau cerita dulu. Jadi setelah bertahun-tahun selalu pakai flagshipnya Samsung, mulai dari Galaxy S1, S2, terus S6, S7 Edge, Note FE sampai yang terakhir S21 Ultra. Kali ini saya memberanikan diri untuk downgrade ke seri midrange-nya, yaitu Galaxy A54. Kenapa kok gitu? Karena makin kesini saya rasa HP-HP midrange itu untuk kebutuhan sehari-hari udah lebih dari cukup. Kalau dulu cari 120Hz, kamera ultrawide yang bagus, terus layar AMOLED, rekam 4K 30, dan yang paling susah ditemuin itu adalah IP rating. Semua itu nggak ada di midrange zaman dulu. Tapi sekarang itu semua udah masuk ke ranah midrange. Jadi urgensi untuk harus pakai HP flagship saya rasa udah nggak ada. Bukan flagshipnya jelek, tapi memang untuk kebutuhan sehari-hari beli flagship bagi saya pribadi agak mubazir karena nggak terlalu saya manfaatkan fitur-fiturnya. Oke, kita mulai pembahasan untuk Galaxy A54 nya. Ini bukan review karena udah banyak yang review di luar sana, jadi saya mau rangkum aja menjadi 10 plus hal yang harus diketahui sebelum kalian beli Galaxy A54, baik itu plusnya apalagi minusnya. Poin plus pertama adalah vibration motor. Di A54 ini getarannya itu enak banget, kelasnya udah kelas flagship. Ini hal sepele yang menurut saya sangat-sangat mempengaruhi rasa pada saat pakai sebuah handphone. Kalau getarannya itu nggak enak, itu rasanya ampas gitu ya, krek nggak enak banget. Yang kedua, speakernya udah stereo dan udah ada Dolby Atmos. Buat nonton YouTube, dengerin musik, podcast ini udah enak banget. Bassnya berasa, detailnya juga oke. Terus yang ketiga adalah One UI-nya. Ini yang bikin saya nggak bisa pindah dari Samsung. Bukan karena ekosistemnya, tapi memang UI yang satu ini nyaman banget bagi saya. Dia clean, terus fungsional, banyak banget fitur-fitur flagship yang turun ke sini, baik itu Edge panel, terus misal nge-crop image cuma ditekan doang, itu ada di One UI ini. Belum lagi untuk ekosistem Samsungnya ya, balik lagi kalau kalian pakai mesin cuci, AC ataupun TV, kalau kalian di ekosistem itu akan sangat membantu. Yang keempat adalah dukungan software update yang panjang. Mau kalian bilang gimmick ya monggo silahkan, tapi pengalaman saya pakai flagship, software update-nya ini beneran membuat perubahan dan perbaikan, bukan yang sekedar ngabisin kuota untuk download aja. Hal ini terbukti bahwa untuk software update terakhir itu ngasih improvement ke perekaman 4K-nya yang sekarang udah jauh lebih stabil. Hal kelima adalah kamera. Ya nggak bisa dipungkiri kameranya Samsung emang bagus, hasil fotonya tajam, walau untuk beberapa orang mungkin kurang suka ya dengan tone atau reproduksi warna yang dihasilkan. Untuk video juga udah 4K 30 baik kamera depan maupun kamera belakang, dan itu juga udah stabil. Keenam, untuk poin plusnya adalah IP rating. Walaupun ini adalah fitur yang nggak kita harapkan bakal kepake, tapi setidaknya kita bisa sedikit lebih tenang kalau amit-amit kecemplung masuk ke air. Dan perlu jadi catatan juga, IP rating itu ada umurnya dan gak bertahan selamanya, tergantung dari umur seal atau adhesif di handphonenya masing-masing, yang itu juga dipengaruhi oleh pemakaian sehari-hari. Berikutnya kita bahas minusnya. Ya namanya barang gak akan mungkin sempurna ya, tetap sebagai pembeli kita akan cari-cari minusnya, dan ternyata ada lumayan minusnya di A54 5G ini. Yang pertama yang bikin sedikit mengganggu dan menjadi pembeda dari flagship adalah adanya ring di kamera depan. Jadi kalau flagshipnya Samsung itu kamera depan warnanya itu hitam, yang bikin kalau pas layar mati atau pas nampilin layar gelap bakal kelihatan clean. Di A54
bahkan di A52s yang sebelumnya ini ada ringnya yang berwarna chrome dan itu bikin gak clean lagi. Hal kedua yaitu gak dapet charger, jadi harus beli sendiri. Udah beli pun mentok cuman di 25 watt, dimana teman-temannya dari brand lain udah mulai dari yang 33 watt, 60 watt, mungkin ada yang 1000 watt kali ya. Tapi ya sudahlah, itu adalah kelemahan kita nggak dapat charger. Yang ketiga, secara performa kalau pas lagi dipakai itu memang kenceng, satset, was-was. Tapi kadang ini HP kayak suka ngelamun. Beberapa kali saat dipakai nyekrol Instagram, TikTok, YouTube itu lancar, dan tiba-tiba dimana kita diem buat menikmati konten untuk beberapa menit, terus kita pengen pindah aplikasi, misal ada rekomendasi video tentang barang atau apapun, terus kita mau buka Shopee kek atau Tokopedia kek, nah di situ agak sedikit ada lag, jadi kayak handphonenya itu ngelamun. Yang keempat ini urusan desain, yaitu framenya masih plastik dan bezelnya itu tebel, lebih tebel dari A52s, dan suka nggak suka saya merasa pas pegang HP ini tuh kayak pegang iPhone XR atau iPhone 11 gitu. Depan belakangnya itu flat tapi framenya bulat, dan aspek rasionya juga nggak terlalu memanjang kayak biasanya Samsung punya. Tapi untuk hal ini sebenarnya ada baiknya, bodi belakang kacanya itu masuk ke frame, dimana untuk kemungkinan renggang itu lebih kecil, nggak kayak di A52s yang isu renggangnya itu banyak banget di forum-forum luar sana. Oke, kekurangan kelima adalah urusan colok-colokan. Di A54 udah nggak ada headphone jack, jadi kalau kalian mau dengerin audionya ya kalau nggak pakai speakernya pakai TWS, atau kalau nggak ya pakai dongle buat sambungin ke headphone kabel. Dan untuk USB Type-C nya ini ternyata masih USB 2.0. Memang sih bukan flagship, tapi akan nice aja kalau dikasih USB 3.0 misalkan, bisa cepet ketika pakai OTG buat copy data. Dan yang terakhir untuk urusan colok-colokan adalah SIM tray-nya hybrid. Jadi kalian harus milih mau dual SIM atau single SIM sama micro SD. Saya sih masih berharap ya kalau Samsung ngembaliin modelan SIM tray di Galaxy A8 zaman tahun 2018 kalau nggak salah, yang ada 2 SIM tray dalam satu handphone. Jadi yang satu cuman dedicated untuk SIM card, satunya SIM card dan micro SD. Kekurangan keenam yang bikin saya bingung juga yaitu kamera. Di kelebihan ada kamera, di kekurangan juga ada kamera. Gini, jadi kameranya itu walaupun bagus tapi kadang saya rasa kurang konsisten untuk warnanya, baik itu di video maupun di foto. Dan itu random banget kejadiannya, kadang muncul kadang enggak. Mungkin masalahnya ada di softwarenya yang belum terlalu matang untuk sensor barunya. Semoga sih ke depan hal semacam ini bisa diberesin sama Samsung secepatnya lah. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan tentang Samsung Galaxy A54 5G kali ini. Balik lagi, Samsung itu UI-nya mantap dan susah buat dilawan, dan menurut saya untuk urusan kamera ini masih punya potensi untuk dibenerin biar lebih bagus lagi. Semoga video ini bisa jadi informasi buat kalian yang baru mau beli. By the way, bekasnya udah murah-murah banget. Itu saya dapat di harga 5 juta untuk 8256. Pinter-pinter cari aja biar dapat murah. Next, kalau sempat mungkin saya mau bikin video versusnya sama A52s karena sepertinya itu menarik ya. Thanks sudah nonton sampai akhir. Like kalau suka, jangan lupa di subscribe, komen aja di bawah buat diskusi bareng-bareng. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.